Baik, selamat siang Bapak dan Ibu peserta PKPA periode Mei 2025. Semoga setelah istirahat dan makan bisa kembali fokus untuk memahami materi selanjutnya. Materi kedua pada hari ini adalah penelusuran literasi dan dokumentasi hukum yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Heni Marlina, SHMH LLM. Beliau saat ini sudah bergabung bersama dengan kita di Zoom. Selamat siang Bu Heni. Selamat siang, apa kabar semuanya? Suara saya bisa Baik, terdengar dengan jelas? ya, terdengar Ibu. Dengar? Ya, mantap. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, saya langsung berikan kepada Ibu Heni untuk memulai materinya. Silakan Ibu. Ya, baik. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman wabarakatuh. Ya, senang bisa bertemu dengan peserta PKPA ya untuk bulan Mei ini ya. Sebelumnya saya mohon maaf bisa bergabungnya lewat Zoom ya karena sedang ada tugas di luar kota. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari materi hari ini. Untuk materi siang ini tenang aja ya, kita nggak serius-serius amat, tapi penting ya hal mungkin bagi beberapa sudah punya kemampuan di bidang ini, tetapi saya rasa keahlian di bidang penelusuran dan di dokumentasi hukum ini sangat penting ya untuk menunjang karir teman-teman semua nantinya sebagai advokat. Baik, saya izin share screen dulu ya. Materinya agak panjang, tapi sebenarnya banyak kan gambar-gambar kok. Oke, ya sedikit perkenalan mengenai saya. Saya dosen tetap di Fakultas Hukum UI, baru 20 tahun ya mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum UI, lulusan S1, S2, dan S3 juga dari FHUI, dan sempat mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di Amerika Serikat. Nah, karena saya statusnya adalah dosen non ASN, oleh karena itu saya juga seorang advokat ya, meskipun saya memang terus terang nggak aktif ya, tidak terlalu aktif lah ya, tapi cukup aktif ketika saya mendapat amanah menjadi wakil ketua LKBH PPS dan kemudian juga diangkat menjadi ketua LKBH PPS. Selain itu, ya saya juga seorang konsultan hak kekayaan intelektual ya yang sudah terdaftar. eh, dan saya juga seorang mediator tetap ya, mediator dan arbiter tetap di LAPS SJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Saya juga seorang panelis ya, salah satu panelis untuk penyelesaian perselisihan nama domain ya. Jadi nanti kalau apa teman-teman mungkin sebagai advokat ya ini juga bisa membantu ya apabila ada pihak yang mempunyai sengketa dikaitan dengan nama domain. Baik, jadi memang bidang keahlian saya itu di bidang hukum ekonomi dan teknologi, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen, hak kekayaan telematika, hukum telematika, khususnya pelindungan data pribadi. Oke, jadi kurang lebih materi yang akan kita bahas selama 2 jam ke depan, ya. Memang fokusnya mengenai penelusuran dan dokumentasi hukum, ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang advokat untuk memudahkan ya pelaksanaan tugas-tugasnya. Oke, nah kalau misalnya nih ada eh, saudara seorang advokat nih ya, kebetulan masih mungkin baru lah ya bergabung di salah satu kantor hukum gitu ya, kantor advokat ya. Kemudian ada klien datang ya, diminta untuk eh, memberikan konsultasi di bidang hukum ya pastinya ya. Kem- Kebetulan yang ditanya itu tentang hak kekayaan intelektual ya. Kalau saya yang ditanya, saya sih pasti cukup confidence ya untuk menjawab permasalahan hukum yang mungkin ditanyakan seputar hak kekayaan intelektual. Namun kalau hal ini dialami oleh teman-teman semua, kira-kira gimana nih? Nah, bisa cukup pede nggak ya untuk memberikan konsultasi di bidang hukum? Ya, gimana? Boleh mungkin ada yang berkomentar. Mungkin karena online saya nggak apa-apa ya, manggil dulu untuk awalnya ya.
Ada Aviado. Oke ya. Aviado. Kira-kira cukup confidence nggak kalau ada yang nanya tentang haki? Eh, Ya, untuk boleh haki, direspon. iya, Ibu, terima kasih. Ada yang nanya Untuk tentang merek, hak cipta gitu loh. iya, kalau untuk haki sendiri sih sebenarnya di pekerjaan saya saat ini sebagai seorang legal, Mm-mm, saya juga sering sih Ibu untuk mendaftarkan merek, mm-mm. terus juga Oke. melakukan penelusuran merek yang menyerupai supaya kita tidak mendapatkan keberatan atau bahkan Mm-mm. penolakan ya. Eh, Iya, iya. ya mungkin Tapi kalau itu kan lebih tapi administrasi hanya pendaftaran ya. sekedar ya betul sama Heeh. paling Kalau ada yang yang nanya, saya biasa melanggar merek enggak diminta nih gitu kan? Gimana tuh? kalau terkait itu biasanya nggak sejauh sampai melanggar merek sih Bu. Hanya Belum ya paling mungkin. iya iya paling surat untuk sanggahan atau surat surat apa Oke. keberatan gitu seperti itu aja. Oke. Nah, kalau misalnya ya karena hukum ini kan aspeknya luas sekali ya. Saya sendiri ya kalau ditanya tentang apa namanya HTN lah, hukum perburuhan, hukum Islam, terus terang saya angkat tangan gitu. Apalagi kalau dosen kita biasanya memang lebih apa harus fokus gitu ya dan fokus tapi lebih mendalam gitu ya. Jadi kecuali hal-hal yang sifatnya fundamental, umum ya, basic knowledge tentang hukum mungkin saya masih cukup confidence gitu ya. Tapi kalau udah lebih khusus lagi ya, saya biasanya akan menolak gitu ya untuk memberikan tanggapan. Nah, sekarang permasalahannya ketika saudara kerja sebagai advokat ya, apalagi masih junior gitu ya di satu law firm gitu ya. Boleh nggak? Waduh, jawabannya saya nggak tahu nih, maaf ya, mungkin ke kantor sebelah aja gitu. Gimana? Boleh nggak ya kira-kira? Nggak boleh ya? Oke, boleh gimana? Kalau misalkan jawabnya gitu, kira-kira gimana nih bosnya reaksinya? Dimarahin nggak? Waduh, sayang banget gitu ya kan klien dilepas begitu aja gitu ya. Apalagi ya menariknya sebagai seorang advokat, advokat itu semua masalah hukum loh boleh. Ya, jadi tidak ada pembatasannya. Meskipun banyak juga advokat yang sudah mencoba untuk apa namanya mempunyai spesialisasi gitu ya. Heeh, tetapi tidak ada batasannya ya untuk seorang advokat involved di dalam penyelesaian sengketa hukum. Ya, mau hukum apapun gitu ya, mau di apa pengadilan apapun ya, apalagi di Indonesia, bahkan misalnya untuk sengketa sederhana, gugatan sederhana itu tetap boleh didampingi ya dengan atau tanpa didampingi oleh advokat. Jadi enak banget sih jadi advokat di Indonesia gitu ya. Saya belum melihat ada yang dibatasi. Mungkin sedikit pengecualian ya, ini saya sampaikan aja. Kalau seandainya ada sengketa haki, tetapi masih dibawanya ke Komisi Banding Merek atau Paten, maka advokat ansih yang tidak juga berprofesi sebagai konsultan KI itu nggak boleh involve. Ya, tetapi kalau di persidangan, ya di pengadilan manapun boleh gitu ya. Itu aja yang mungkin yang sedikit membedakan ya. Oke, jadi akan lebih baik lagi ya untuk seorang advokat sebenarnya bisa mengetahui banyak bidang hukum ya. Tetapi pastinya sayang gitu ya, meskipun belum spesialisasi di bidangnya, bukan berarti jadi hambatan untuk bisa membantu klien tersebut ya. Jadi misalnya di sengketa haki yang biasanya suka saya bantu juga ya, advokatnya itu banyak juga yang tidak mempunyai pengetahuan di bidang haki sih sebenarnya ya. Tapi kan bisa dibantu, termasuk juga oleh saksi ahli gitu ya, atau advokatnya juga bisa melakukan apa diskusi dengan teman-temannya mungkin yang lebih mempunyai pengalaman di bidang ini dan yang pastinya adalah melakukan penelusuran hukum. Ya. Jadi jangan khawatir kalau belum tahu, jangan dilepas ya peluangnya. Oke. Nah,
Ini satu hal yang harus diingat teman-teman sama advokat ya, bahwa lawyers tidak harus mengetahui semua hal tentang hukum ya. Yang penting adalah lawyers ya advokat harus mampu ya mempunyai pengetahuan bagaimana mendapatkannya. Karena nggak mungkin kita kita harus hafal semua aturan hukum yang ada gitu ya. Namun ya sebagai seorang lawyer kita harus tahu ya kalau ada masalah hukum terkait misalkan tadi sengketa haki, nyarinya di mana. Untuk itu fungsi penting dari seorang lawyer adalah melakukan penelusuran literatur hukum ya. Tujuannya apa? Untuk kita bisa menemukan kaidah hukumnya. Ya, tapi nggak sekedar yang kaidah hukumnya ya, tapi harus juga yang akurat dan yang kemudian mampu menjelaskannya. Jadi kalau kita udah dapet nih yang pas, yang akurat, ya nggak hanya kita dapat, tapi kan penting juga bagiannya kita bisa menjelaskannya kepada klien ya. Kemudian juga memberi petunjuk penerapannya pada klien. Jadi, ya, segala sesuatu kaitannya dengan penelusuran hukum, awalnya adalah kita harus mengetahui dulu masalah hukumnya apa. Yang namanya masalah hukum itu bukan berarti hanya sekedar bentuknya pertanyaan. Mungkin kalau pertanyaan saja itu bisa didapatkan dengan mudah ya. Tetapi isu hukum ini yang lebih esensial lagi gitu ya. Nanti kita akan lihat ya contohnya seperti apa. Nanti kalau udah dapat masalah hukumnya, kemudian kita harus bisa menemukan kaidahnya. Terhadap masalah tersebut kita harus nyari di mana ya untuk bisa mendapatkan kaidah hukumnya. Selanjutnya, kita menjelaskan apa sih arti kaidah tersebut. Jadi memang penting sekali seorang advokat tidak hanya bisa mendapatkan kaidah hukumnya, tidak hanya kita bisa kalau dulu istilahnya Bu Hafni, salah satu dosen yang sangat legend ya di Fakultas Hukum UI adalah membantu mengajak kita untuk berpikir kritis gitu ya. Kalau ada satu peraturan perundang-undangan, tidak cukup kita hanya sekedar bisa lulus pemberantasan buta huruf, istilah beliau ya. Jadi kalau misalkan ditanya gitu kan, jawab kita hanya membacakan isi peraturan, ya komentar beliau adalah ya kita sudah dianggap lulus pemberantasan buta huruf, ya. Tapi belum dianggap mampu memahami sebenarnya esensi kaidahnya itu seperti apa. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa memahami ya esensi dari kaidah tersebut, kemudian ya memberikan petunjuk tentang pelaksanaannya, terutama diterapkan pada kasus yang dialami oleh klien. Jadi penelusuran dan dokumentasi hukum ini sangat terkait gitu ya. Karena kalau kita sudah berhasil menemukan kaidah hukum ya dalam melakukan penelusuran, kita harus mampu untuk bisa mendokumentasikannya. Ya, mendokumentasikan itu berarti mengumpulkan ya. Udah dapat nih apa aja ya, dikumpulinnya di mana ya. Terus ya pemilihannya, kategorisasinya ya, pengolahannya, termasuk disimpannya, bagaimana menyimpannya sehingga memudahkan kita ketika nanti kita memerlukan kembali referensi hukum tersebut ya. Jadi penelusuran hukum pada intinya terbagi jadi 3 ya. Pertama melakukan pencarian ya, harus bisa mendapatkan sumber yang tepat ya untuk mencari informasi yang valid dan relevan. Nah, untuk dokumentasi hukum ya, ini sebenarnya bisa dibantu oleh pihak lain gitu ya. Biasanya misalnya kalau di kantor kan ada bagian pengarsipan gitu ya. Ada staf mungkin yang bisa membantu dokumentasi hukum. Jadi memang ini ada skill yang lain tetapi tidak harus misalnya dikuasai oleh seorang lawyer gitu ya. Paling tidak lawyer harus memahaminya, terutama kalau kita nggak punya staff gitu ya. Kalau kita punya staff gampang semuanya dipar aja gitu ya ke staff. Tapi kalau kita nggak punya, ya ada kepentingan bagaimana kita bisa memanfaatkan kembali ya yang sudah kita pernah temukan sebelumnya untuk digunakan ketika nanti ada kasus yang lainnya. Jadi, manfaat bagi lawyer untuk bisa memahami mengenai dokumentasi hukum ini adalah memudahkan penelusuran dokumen hukum untuk setiap perkara yang sedang ditangani.
ya. Jadi kalau kita ada satu kasus, ya taruh filenya di mana saja gitu. Jangan sampai tercecar gitu ya. Jadi nanti ada yang hilang lah, mungkin ada yang nggak lengkap ya, sehingga nanti kalau misalnya bukti ya ada yang tercecer gitu kan, atau ternyata hasil penelusuran kita entah taruhnya di mana, jadi begitu mau membuat jawaban atau misalkan replik duplik ya, ini nggak bisa kita mudahkan, dengan mudah kita temukan kembali. Oke, nah yang kedua ya, agar kita sebagai lawyer memiliki database dokumentasi hukum ya, dokumen hukum untuk bisa digunakan di masa mendatang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang lawyer dalam melakukan dokumentasi hukum ini? Ya pasti pertama menyimpan ya semua dokumennya, entah itu dalam folder khusus atau bisa juga sekarang menggunakan sarana cloud ya, penyimpanan untuk bisa terutama bisa diakses bersama ya. Kedua, ya, penting juga untuk membiasakan membuat klasifikasi dokumennya. Bisa misalnya berdasarkan jenis peraturan perundang-undangannya atau bisa juga berdasarkan misalnya sektor hukumnya gitu ya, atau berdasarkan kasusnya gitu ya. Nah, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Yang ketiga, jangan lupa ini kebiasaan apa ya? Dibilang buruk ya juga iya sih ya, karena biasanya kita kalau udah download dapet gitu kan, yang dilakukan apa? Download langsung aja ya, nanti lupa naruhnya di mana gitu kan. Apakah ada di folder download atau di folder my dokumen juga mungkin di dalamnya ada banyak folder-folder, di mana nih ya. Dan seringkali yang kelupaan adalah merename. Karena kalau kita download biasanya ya nama filenya itu kan apa belum tentu memudahkan kita ya ketika kita mau melakukan penelusuran lagi. Begitu search nggak ketemu gitu ya. Karena bisa jadi nama file itu angka-angka semua atau ada mungkin singkatan-singkatan sehingga kalau kita mau cari lagi susah gitu ya. Dan yang berikutnya ya penting juga untuk kita pahami kalau diperlukan jangan ragu-ragu juga untuk menggunakan misalnya password gitu ya untuk dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia. Oke. Nah, dalam sesi ini saya pastinya akan lebih memfokuskan mengenai materi penelusuran dokumentasi hukum. Ya, penelusuran hukum ya, dokumentasinya tidak terlalu banyak ya. Oke. Baik. Jadi, dalam melakukan penelusuran hukum ya, pastinya kita akan melakukan pencarian. Nah, pencarian ini sebenarnya sama halnya dengan melakukan penelitian ya. Kalau membuat apa namanya? Jawaban atau gugatan apapun ya dokumen hukum ya biasanya kan ini semacam penelitian di bidang hukum juga gitu ya. Nah, untuk bisa mempunyai referensi apa yang harus dituangkan di dalam dokumen yang akan kita buat, mau tidak mau kita harus melakukan pencarian ya terhadap sumber hukum yang paling tepat ya sesuai dengan legal issue yang sedang kita cari tahu ya. Nah, ini mau tidak mau ya, nanti disesuaikan juga nih ya, penting masalah topik apa namanya? eh apa namanya? Interview dengan klien gitu ya. Nah, karena kita paling harus bisa menggali ya dengan sebaik-baiknya fakta-fakta hukum ya dan kronologis ya permasalahan ya yang disampaikan oleh klien ya. Nah, itu dari data-data tersebut ya kita bisa mencari permasalahan hukum yang sebenarnya ya di dalam kasus itu. Nah, saya pernah punya pengalaman gitu ya. Waktu itu ada yang konsultasi tentang pelanggaran merek gitu ya. Tetapi ternyata yang diinfokan ke saya itu nggak lengkap gitu ya. Nanti dibilang pelanggaran, menurut saya nggak pelanggaran ya, karena hanya dijelaskan bahwa yang diduga melanggar itu dia juga punya merek gitu kan, merek terdaftar dan dia menggunakannya sama seperti yang sudah terdaftar. Nah, menurut saya kalau kayak gitu nggak ada isu hukumnya ya, dalam arti ya jelas tidak ada pelanggaran. Sepanjang dia menggunakan sama persis dengan yang didaftar, maka tidak ada permasalahan hukum. Oke.
Namun setelah digali lebih lanjut, saya minta mana buktinya gitu kan, produk yang melanggar, yang diduga melanggar merek gitu kan, milik calon klien gitu ya. Setelah dicari lebih lanjut gitu kan, didapatkan, wah kalau dari sini ada kemungkinan nih ya, kita bisa asumsikan ada dugaan pelanggaran merek ya, karena ternyata selain menggunakan merek yang terdaftar ya, yang diduga melanggar ini juga menggunakan logo dari klien ya, yang logo yang ada persamaannya. Nah, kalau ada persamaan, nah ini masih ada kemungkinan untuk kita klaim sebagai adanya pelanggaran merek gitu. Jadi memang penting gitu ya untuk digali lagi ya, kira-kira supaya kita tahu nih isu hukumnya apa yang sebenarnya. Ada nggak pelanggaran merek ketika dia tetap menggunakan mereknya ya, tetapi kan tadi ada fakta tambahan bahwa ternyata ada logo dari calon klien yang juga digunakan sehingga bisa membingungkan konsumen. Oke. Jadi sekali lagi yang namanya penelusuran hukum ini sama dengan penelitian hukum ya. Ingat ya waktu kita nulis apa skripsi atau mungkin ada yang tesis ya, itu kan kita juga melakukan penelitian di bidang hukum. Nah, penelitian hukum pastinya yang akan dicari lebih lanjut adalah sumber hukum, ya. Ini juga sudah disampaikan waktu kuliah 1 pastinya ya, bahwa sumber hukum ini ada bahan hukum primer, ada sekunder, ada tersier, ya. Nah, kalau untuk yang primer yaitu peraturan perundang-undangan, ya. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya peraturan OJK apakah termasuk peraturan perundang-undangan atau tidak? Eh, Kasus dikaitkan dengan sektor keuangan. Oke, mungkin boleh dari yang offline? Ini ya, lag ya. Ya, halo, maaf, apakah suara saya masih terdengar? Kayaknya tadi agak sedikit. Terdengar, Bu. Ya, mohon maaf, mungkin tadi ada sedikit kendala ya, lagi di luar kota, soalnya mungkin apa jaringan internetnya agak kurang stabil. Ya, kalau boleh dibantu tadi sampai di mana saya? OJK apakah termasuk peraturan perundang-undangan? Oke, Peraturan OJK. sebenarnya nggak jauh berarti ya. Ha-ha. Ya. Hmm. Oke, ya gimana dari yang offline, peraturan OJK apakah termasuk peraturan perundang-undangan atau tidak ya? Silakan. Katanya iya, Mbak Eni. Iya, kenapa? Heeh, dasar hukumnya di mana ya? Kenapa jadi peraturan perundang-undangan? Silakan dipakai mic-nya. Mic-nya dipakai. Siapa yang ingin memberikan pendapat? Karena tadi jawabannya iya, kenapa alasannya apa? Ya, jawabannya benar. Nah, sekarang masalahnya alasannya. Hmm. Jadi sebenarnya pertanyaannya apa saja sih yang termasuk peraturan perundang-undangan ya? Karena peraturan OJK itu merupakan kategori dari peraturan pemerintah. Dasar hukumnya di mana, Pak Nyoman mungkin bisa bantu? Undang-undang apa tentang peraturan perundang-undangan? Ya, Bu Yeti mungkin boleh bantu, Bu. Ya, sepengetahuan saya Bu, untuk terkait dengan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU 12 tahun 2011. Kemudian terkait dengan jenis peraturan perundang-undangan itu sendiri ada di dalam pasal 7 dan pasal 8. Peraturan OJK ada di dalam Iya. pasal 8 terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
Oke, luar biasa ya. Makasih Bapak Ibu semua ya. Jadi meskipun di pasal 7 tidak ada ya peraturan OJK ya. Sekarang ini ya maknanya juga luas ya di pasal 8 sepanjang lembaga tersebut ya atau instansi tersebut memang diberikan kewenangan untuk membuat peraturan, maka outputnya itu disebut juga sebagai peraturan perundang-undangan. Oke, ini saya tadi keluar ya presentasinya jadinya. Oke ya, ini sudah muncul lagi yang bicara, udah ya? Oke. Nah, yang kedua bahan hukum sekunder ya, buku, literatur, artikel jurnal. Emangnya masih perlu nggak sih kita gunakan citing gitu? Kalau kita bikin gugatan, jawaban, replik, duplik, gimana? Apa harus peraturan saja? Ada yang punya pengalaman? Oke, Nadira gimana? Nadira Zahrina. Emangnya bikin skripsi ya, misalnya ngutip buku, ya jurnal, masih relevan tidak kalau kita bikin tadi gugatan, jawaban, replik, duplik? Atau yang lain boleh juga mungkin? Masih boleh kita gunakan? Aduh, kayaknya makannya kebanyakan nih ya. Boleh ya, nggak ada larangan juga ya. Apalagi kalau seandainya misalkan di peraturan tidak ada penjelasan lebih lanjut ya, nggak ada masalah. Yang namanya juga usaha ya. Kalau lawyer kan, bagaimana meyakinkan hakim gitu ya, menjelaskan mengenai suatu norma. Boleh juga dibantu dengan misalnya pendapat ahli ya, dengan mengutip misalnya pendapat mereka yang ditulis di buku atau literatur lainnya ya. Dan yang ketiga, bahan hukum tersier gitu ya. Kamus. Wah, memang masih penting nggak sih mengutip kamus? Ada pengalaman pernah mengutip kamus gitu sekarang? Mungkin nggak terlalu banyak ya, tetapi saya sendiri pernah mengalami gitu ya. Waktu itu pernah diminta keterangan ahli sih ya oleh penyidik gitu ya. Nah, ternyata banyak istilah-istilah yang ternyata tidak ada penjelasannya lebih lanjut di undang-undang tersebut gitu ya. Tapi ditanyakan oleh penyidiknya, mau tidak mau kan harus dijawab gitu ya. Kalau memang tidak ada di dalam undang-undang tersebut atau mungkin undang-undang yang terkait lainnya ya, maka yang saya lakukan adalah mengutip ya penjelasannya atau definisinya dari kamus hukum gitu ya. Apakah itu kamus hukum bahasa Indonesia maupun kalau ada yang lebih terkait ya, kita gunakan kamus hukum. Oke. Jadi ya muatan kegiatan penelusuran ya penelusuran hukum dari yang pertama mengumpulkan ya informasi dokumen hukum yang ada, kemudian pastinya tidak hanya sekedar kita simpen ya. Kalau kita udah dapet kan senang nih, wah ada nih gitu ya peraturan ini nih. Cukup nggak untuk disimpan aja? Pastinya tidak ya. Penting juga untuk selanjutnya kita baca, untuk kita analisis. Jadi sebenarnya apa sih peraturannya gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan dapat kasus ya putusan, ini juga nggak ya suatu hal yang nggak mudah juga untuk memahami putusan. Nah, kadang-kadang ya bahkan sampai dengan saat ini saya seringkali menemukan juga misalnya mahasiswa gitu ya, entah itu tugas kuliah atau bahkan tugas akhir ya mereka salah membaca isi putusan ya. Karena apalagi sekarang ini kan kalau putusan ini kan soft copy ya. Soft copy itu tebel gitu kan. Jadi sayang kalau di print gitu kan. Kayaknya gitu ya, buang-buang kertas gitu ya. Jadi bacanya itu soft copy. Heeh. Bacanya soft copy, apalagi pakai handphone, ya menurut saya itu cukup melelahkan. Dalam arti seringkali kalau kita nggak seksama membacanya, kita salah menangkap atau menyarikan isi dari putusannya, gitu ya. Jadi pernah beberapa kali gitu ya, misalkan presentasi tugas mahasiswa ya tentang kasus ya,
putusannya apa, pertimbangan hakim yang menurut mereka, yang mereka kutip itu nggak matching gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak matching, ini saya pasti akan menduga salah gitu ya menangkapnya atau memindahkan. Jadi setelah dicek lagi di putusan, benar saja gitu ya, apa yang mereka klaim sebagai pertimbangan hukum hakim, ini sebenarnya dalil salah satu pihak gitu ya. Makanya logika hukumnya nggak nyambung gitu ya antara putusan akhirnya dengan pertimbangan hukum hakim. Nah, untuk itu kita juga harus seksama membacanya dan kemudian memformulasikan ya temuan tersebut ya jangan sampai salah. Karena kalau salah nanti bisa menyesatkan ya, terutama dalam konsultasi hukum yang diberikan ke klien. Oke, dan yang pasti ya, bagaimana penerapan tadi ya temuan tersebut untuk permasalahan hukum yang sedang kita kerjakan. Nah, mengumpulkan informasi gampang apa mudah? Dua-duanya ya, harus kita anggap gampang dan mudah ya. Karena memang ini tugas kita sebagai advokat. Jangan anggap itu sebagai sesuatu yang sulit gitu ya. Nah, untuk bisa jadi mudah, pertama kita harus tahu ya, apa sih yang kita perlukan. Apakah cukup peraturan perundang-undangan saja? Atau perlu misalnya didukung putusan pengadilan ya, atau kalau ternyata dari undang-undang putusan pengadilan masih kurang jelas, kita mesti cari lagi ya, harus mikir lagi kira-kira ada nggak ya pendapat ahli mengenai hal ini ya untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih komprehensif atau data relevan lain. Jadi paling pertama ya adalah kita harus tahu yang kita butuhkan apa yang harus kita cari. Nah, yang kedua, carinya di mana? Nah, carinya ini pastinya kita harus mendapatkan sumber yang valid ya. Sekarang ini tersedia ada yang bisa dilakukan secara online maupun offline. Nah, sekali lagi juga meskipun kadang-kadang ya sumber yang valid ya, saya pernah mendapatkan juga ya bahkan nih mohon maaf dari situs BPK loh ya, di mana mungkin entah kenapa ada yang beda gitu ya, norma sebenarnya. Jadi kalau dibandingkan dengan ini sama-sama undang-undang gitu ya. Waktu itu carinya adalah Undang-Undang Pelindungan Konsumen ya dari dua sumber yang berbeda ya. Hasilnya ada perbedaan. Nah, yang paling bingung adalah padahal ada gambar Garudanya ya. Saya jadi bingung nih. Ada gambar itu ya. Ini yang valid yang mana nih gitu ya. Jadi penting juga untuk kita cross check lagi ya. Kalau ternyata beda, kita cari yang lain lagi atau cari misalnya di apa namanya? Di di situs DPR misalnya gitu ya yang kemungkinan besar akan lebih valid kalau bicara tentang undang-undang. Dan yang ketiga, ya kita harus mempunyai skill yang baik untuk bisa mengumpulkan informasi ya tersebut dengan cara yang efektif dan efisien. Permasalahannya ya bagi advokat yang masih junior ya, kira-kira diminta nyari gitu kan peraturan atau apapun ini di pagi hari atau misalnya udah mau pulang kadang-kadang atau tiba-tiba malam-malam misalnya di WA gitu kan, tolong dong cari tentang ini. Besok pagi-pagi udah harus ada di meja atau udah dikirim lagi ya. Nah, karena ya begitulah ya kadang-kadang kehidupan seorang advokat ya, nggak terlalu terikat dengan office hour ya, jam 8 sampai jam 4. Advokat biasanya nggak demikian gitu ya. Oleh karena itu ya, karena waktunya sangat terbatas, kita harus mempunyai skill sehingga kegiatan penelusuran yang kita lakukan itu bisa berjalan efektif dan efisien. Oke, ya. Kita tahu ya, bisa paling gampang pasti cari yang online dulu lah ya. Bisa pakai HP, lagi di jalan, ya, atau di rumah, lagi leleh gitu kan. Nah, tapi kalau ternyata secara online tidak ditemukan, ya, apalagi kalau bicara tentang sejarah gitu, atau misalnya peraturan perundang-undangan yang cukup lama, yang seringkali mungkin belum ada, yang belum tersedia untuk bisa diakses secara online dan gratis ya. Pasti yang pertama carinya yang online gratis dulu nih. Tapi kalau seandainya pun harus bayar ya, beberapa mungkin kantor juga nggak keberatan ya untuk mengeluarkan uang, sejumlah uang. Yang penting adalah memudahkan tugas dari advokatnya. Oke, untuk penelusuran secara offline ya,
bentuk literaturnya banyak ya dari peraturan perundang-undangan. Misalnya kita datang ke perpustakaan atau kalau di Fakultas Hukum UI ini ada yang disebut PDRH ya, Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum ya. Itu juga menyediakan juga buku-buku, bahkan terbitan berkala, jurnal juga, mungkin buku jurisprudensi kalau zaman dulu ya, Fakultas Hukum UI itu sering dikirim gitu ya. Jadi kalau di tiap tahun ada yang apa highlight highlight putusannya itu ya suka dikirim juga ya. Kemudian risalah pembahasan undang-undang versi cetak ya. Ini juga dulu seringkali dikirim kalau ke perpus-perpus ya, tapi sekarang ini mungkin bisa diakses juga yang online ya, tapi mungkin harus ke perpusnya DPR. Kamus-kamus bahasa juga ya. Dan kalau zaman dulu masih inget nggak suka disuruh bikin clipping gitu ya, untuk mendapatkan misalkan berita-berita yang highlight ya di tiap harinya. Diperolehnya di mana? Ya, kalau secara offline pastinya perpustakaan, pusat dokumentasi hukum, kantor arsip mungkin, ya mungkin museum, dan kantor JDIH, Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum, ya ada yang offline-nya juga di semua kementerian, lembaga pemerintah, bahkan termasuk juga pemerintah daerah. Oke, sekarang juga bisa dilakukan penelusuran melalui internet juga ya. Ada yang masih punya nggak nih kamus? Yang di rumahnya punya kamus ini ada mungkin boleh angkat tangan yang offline biar saya lihat juga. Ada yang punya? Ada ya, beberapa ya. Oke, masih suka dibuka-buka nggak nih? Iya, Mbak Galuh gimana punya juga ya? Oke Orang lama ya, pasti kalau punya, zaman Bu. saya dulu, oh gimana? Maaf. Produksi lama pasti punya. Oh, produksi lama. Oke, zaman saya SMP tuh ya itu yang Kamus Inggris Indonesia ini harus punya ini ya. eh. Ada juga versi yang Indonesia Inggrisnya juga. Oke, tapi kalau sekarang ini ya nggak usah repot ya kalau kamusnya juga udah nggak punya lagi, ada versi online-nya juga ya. Black's Law Dictionary juga ini penting sekali karena ini kamus hukum ya. eh, Bisa dibeli juga secara online ya, tapi kalau mau yang versi hard copy-nya juga bisa dibeli ya, tapi memang mahal ya. Oke. Nah, untuk penelusuran hukum secara online kembali lagi ya, nggak fokusnya kan pasti ini lagi yang akan kita cari ya. Maka itu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Nah, status perkara. Emang penting untuk kita tahu status perkaranya. Kalau mengetahui status perkara dari mana ya? Biasanya kan pastinya kita akan nyarinya putusan dulu ya. Oke, udah dapat putusan, udah happy nih. Nah, kira-kira putusan tersebut bisa kita jadikan rujukan nggak ya? Udah dapet nih, misalkan direktori putusan Mahkamah Agung. Apakah udah bisa langsung kita jadikan rujukan misalnya untuk diterapkan di kasus? Permasalahannya sudah BHT belum? Ya, berkekuatan hukum tetap atau belum? Nah, bisa nggak kita lihat di direktori putusan Mahkamah Agung statusnya? Ada yang punya pengalaman? Gitu ya. Banyak yang mengasumsikan, ini berarti nggak ada upaya hukum nih gitu ya. Hanya buktinya available-nya hanya yang tingkat pertama gitu ya. Mungkin memang bisa ya kita asumsikan demikian. Tapi ada baiknya untuk kita cek lagi ya tentang status perkaranya. Karena bisa jadi kalau di direktori putusan Mahkamah Agung sebenarnya nggak valid ya, karena dia bukan bicara tentang status perkara tersebut ya, lebih ke isi putusannya. Oke, nah kalau status perkara jadi kita carinya di mana ya? Di mana Bapak Ibu status perkara
Sudah selesai atau belum? Ya, kira-kira di mana? Iya, ya, kita lihatnya di SIPP ya pastinya. Oke, ya. Nah, untuk referensi yang lainnya, buku, artikel, ya, ada berita online, kamus bahasa, ya, ini juga bisa kita peroleh secara online, ya, dan banyak juga yang gratis. Oke, nah sekarang, ya, Bapak Ibu dapat tugas nih untuk mencari peraturan perundang-undangan. Yang dilakukan biasanya apa? Buka website tertentu atau Google? Siapa yang langsung Google nih? Boleh angkat tangan. Ini langsung buka websitenya gitu. Oke. Mbak Lina ya. Mbak Lina Google atau langsung buka website tertentu Mbak Lina? Tergantung muatan peraturannya, Ibu. Pertama-tama pasti Google, Contohnya tapi gimana? kalau Boleh sharing? iya, misalnya KUHP 2023 gitu kan, Mm-mm, googling langsung. Tapi kalau ada yang mm-mm. lebih spesifik lagi harus ke website yang tertentu gitu dituju. Oke, jadi langsung buka websitenya ya, nggak buka Google dulu, baru kemudian mengikuti petunjuk Google nih, buka website yang mana yang ada. Iya, memang Google dulu awalnya, tetapi kalau misalnya dia terlalu spesifik peraturan yang mau dicari, biasanya langsung ke kantor yang dimaksud gitu, Bu, secara online. Oke, siap. Terima kasih Bu Lina. Ya, saya ya yakin ya, mungkin boleh dibilang 90% kali ya. Kalau kita mau cari peraturan ya, kecuali yang punya langganan database peraturan gitu ya. Kalau yang nggak langganan, biasanya pasti akan coba Google dulu ya. Nah, kalau kita Google undang-undang misalnya, kira-kira website yang pertama kali muncul sebagai hasil penelusuran dari Google, websitenya siapa ya? Mungkin boleh semuanya ya, boleh ambil dicoba ya untuk materi ini ya. Silakan Bu Yeti, kira-kira apa ya? Yang muncul paling atas tuh websitenya siapa ya? BPK BPK, biasanya iya. BPK. BPK. ya. Oke, Iya. nah kok bisa ya BPK ya? Kenapa ya? BPK kan bukan, ya maksudnya kalau ya bukan eh, ini ya, bukan yang utama mengeluarkan peraturan, bukan? Ya, apalagi kalau undang-undang biasanya masa BPK gitu. Eh, Kenapa BPK bisa muncul? Oke, itu nanti akan Karena kita BPK melakukan ulas pemeriksaan sedikit terhadap ini, Bu. gitu ya. Jadi memang kalau terhadap siapa Pak Nyoman? Karena Oke, BPK Pak itu Nyoman mungkin melakukan boleh diulangin pemeriksaan lagi Pak. pengelolaan Maaf tadi keuangan mungkin terhadap agak semua sedikit gangguan di saya. ya, ya. Izin Bu. Jadi kenapa di BPK yang muncul pertama? Karena BPK itu wajib punya semua Mm-mm. peraturan perundang-undangan, semua Ya, kementerian lembaga, karena tugas dan fungsi BPK melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di semua kementerian lembaga. Jadi BPK harus punya mm-mm. sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan. Itu Bu, kira-kira. Halo. Oke, iya, baik. Jadi kebetulan saya dapat bocoran Pak. Jadi yang kami untuk penguatan DI mereka ya, setiapnya adalah ya, dan kewajiban auditor adalah jadi bukan hanya mendapatkan tetapi harus nyetor ke JDIH. Makanya di PPK itu selalu menang ya untuk lomba ya, kementerian non kementerian. Itu. Karena nanti kita lihat ya jumlah peraturan yang ada di JDIH BPK memang jumlahnya lebih banyak, bahkan lebih tinggi dari JDIHN ya, yang tingkat nasionalnya, Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Nasional, kalah sama BPK, bayangkan.
Oke ya. Jadi kalau kita mau cari ya, ini ada beberapa yang jadikan referensi, misalnya JDIHN ya, yang dikelola oleh BPHN, kemudian ya semua kementerian, lembaga kementerian, bahkan pemerintah online maupun yang offline. Dan nanti juga ada sesi ya yang diperkenalkan dengan ECLIS ya, tentang ECLIS, dan yang berbayar di Indonesia dikelola oleh hukum online. Kalau kita lihat JDIHN ya, ini apa namanya yang mereka miliki itu cukup banyak sekali ya, dari peraturan di tingkat pusat maupun daerah ya. Di tingkat pusat ya peraturan perundang-undangan ya, sampai dengan peraturan atau keputusan kementerian ada ya. Dan menariknya juga ya, mereka juga ada perjanjian kerjasama MOU dan MPKS. Tapi memang pertanyaannya berapa banyak ya, dan masih valid atau tidak? Karena biasanya kan kalau PKS ini juga banyak yang sifatnya mungkin rahasia juga. Jadi memang tidak disetor atau tidak diberikan kepada JDIHN. Peraturan tingkat perguruan tinggi ada, tapi kembali lagi pertanyaannya valid atau tidak ya. Dan ada juga international agreement ya. Dan yang ini menarik juga nih Bapak Ibu ya, mereka juga ada peraturan di era kolonial, baik waktu dijajah kita waktu masih dijajah Belanda ya, Jepang juga ada ya. Dan sampai dengan putusan atau jurisprudensi ya, putusan pengadilan. Oke, nah ini tampilan awal untuk JDIHN ya. Ini koleksinya ya, update pagi ini ya. Kalau ya Undang-Undang Dasar memang cuma satu ya Bapak Ibu sekalian ya, nggak boleh lebih ya. Oke, karena yang Indonesia, kecuali mereka ngumpulin yang luar juga ya. Kemudian undang-undang ya itu ada 1671 ya, Perpu, peraturan pemerintah ya, sampai dengan undang-undang darurat. Di tingkat daerah ya ini ada 11.994 peraturan daerah provinsi ya, peraturan daerah kabupaten jumlahnya ada lebih dari 45.000 ya, sampai dengan peraturan desa, gubernur ya, peraturan rektor. Kalau jumlahnya memang banyak, tapi sedikit pengalaman saya agak sulit memang. Jadi IH ini kurang user friendly terus terang ya. Jadi kalau kita ketik yang keluar itu bukan dari yang paling terakhir bisa jadi ya. Jadi yang lama yang masih belum valid, terusnya juga tampilan di layarnya itu dikit gitu ya, sehingga agak sulit juga untuk kita bisa melakukan penelusuran lebih lanjut lagi. Nah ini yang saya sampaikan ya, peraturan waktu zaman penjajahan, Statblad ada 23.000 lebih ya, Osamusire dan sebagainya. Nah ini contohnya ya, Statblad tentang pelindungan paten nih, Octroy Wet ya. Ini ada ya. Saya ambil tangkapan layarnya dari website JDIHN. Oke, ECLIS ya. Nanti akan disampaikan khusus ya tentang ECLIS ya. Kalau kita lihat tagline-nya sangat menarik ya, mencari peraturan belum pernah semudah ini ya. Nah, ini salah satu yang dikembangkan ECLIS adalah ya membuat kodifikasi ya peraturan perundang-undangan. Nah, saya paling suka kalau misalnya nyari pengertian-pengertian, adanya ada di mana aja nih ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan ya, tinggal nanti saya ketik, nanti biasanya akan ditampilkan ya bahwa misalnya waktu itu lagi ada kebutuhan, ada nggak sih definisi pertahanan keamanan negara gitu ya? Karena waktu itu saya ada kebutuhan untuk memberikan masukan mengenai draft RPP di bidang perlindungan data pribadi. Menariknya, tidak ada definisi operasional yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan manapun ya mengenai makna dari atau pengertian dari pertahanan keamanan negara itu sendiri. Oke, nah ini yang tadi Bapak Ibu bisa dapatkan ya waktu pertama kali Google. Ya, ini JDIH BPK ya. Ini koleksinya ya. Kalau kita lihat tadi undang-undangnya
lebih banyak ya dari koleksi yang ada di BPHN ya, JDIHN. Undang-undangnya yang ada di sebagai koleksi mereka 1903. Kemudian di tingkat daerah juga punya peraturan daerah ya, jumlahnya lumayan ya, lebih dari 57.000 peraturan daerah, kanun, kemudian peraturan gubernur, bupati, wali kota ya, ini bisa juga diakses. Yang tadi sampaikan Pak Nyoman ya, karena mereka diwajibkan ya, jadi auditornya itu wajib nyetor ke JDIHN sehingga bisa menambah jumlah koleksi dari JDIHN BPK. Dan sebenarnya secara teknis itu juga bisa diatur ya, istilahnya quote and quote, bagaimana supaya website kita bisa muncul di paling atas gitu ya dari hasil penelusuran. Oke. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari ketika kita mencari peraturan perundang-undangan di website BPK ya. Karena mereka akan memberitahukan mengenai status dari peraturan itu sendiri ya. Ini misalnya tentang undang-undang merek gitu ya. Tampilan yang dihasilkan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, ini statusnya gimana? Mencabut undang-undang yang sebelumnya yang tahun 2001. Namun, Undang-Undang 20 2016 ini juga telah diubah gitu ya. Nah, telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja awalnya, kemudian Perpu 2 tahun 2022, dan kemudian ya penetapan Perpunya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Jadi HBPK juga mempunyai koleksi ya khusus peraturan internal yang ada di BPK itu sendiri ya. Peraturan BPK, keputusan BPK, dan ini ada putusan pengadilan juga terkait sengketa yang dikaitkan dengan BPK. Informasi hukum lainnya, baik itu tulisan, catatan, dan sebagainya. Nah, untuk hukum online, ya ini berbayar. Harganya juga lumayan ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau kantornya besar, biasanya biayanya mungkin dia nggak seberapa lah ya dibandingkan mungkin manfaat yang bisa diperolehnya mungkin ya. Yang kelebihan mungkin dari koleksi peraturan di hukum online ya mereka juga bisa menyediakan naskah yang terkonsolidasi gitu ya. Nah, ini penting juga terutama kalau ya suatu norma di dalam peraturan itu diubah ya, baik dengan undang-undang juga atau tadi misalkan kemudian Perpu dan sebagainya, termasuk juga apabila diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini bisa jadi satu jadinya, sehingga memudahkan kita ketika membacanya. Nah, berikutnya pastinya kita akan mempunyai kebutuhan untuk mencari referensi berupa putusan pengadilan ya. Saat ini sudah disediakan ya, meskipun belum lengkap, meskipun mungkin juga belum terlalu user friendly, tapi lumayan lah sekarang ya. Oke, ini koleksinya ya, kita bisa lihat ya dari klasifikasinya apakah itu keluar dari semua lembaga peradilan atau misalkan peradilan pidana militer, perdata khusus kasusnya ya, perdata agama, pidana khusus ya. Bahkan ada yang lebih spesifik misalnya tentang sengketa paten ya, pajak. Nah, ini bisa kategorisasi ini bisa memudahkan kita ketika mencari penelusuran. Atau juga kalau kita punya info mengenai tahun diputusnya atau tahun registernya ya. Ini bisa memudahkan kita. Nah, ini jenisnya ya. Kita bisa lihat apakah itu berupa putusan, statement, rumusan kamar ya, jurisprudensi, pengadilan ya. Dan bisa dilihat juga klasifikasinya berdasarkan amarnya. Ya, apakah itu bebas, lepas, terbukti, tidak dapat terima, atau ditolak. Nah, selanjutnya untuk putusan dari Mahkamah Konstitusi, ya ini paling mudah ya untuk kita bisa akses.
Ya, ini dengan segala sengketa yang menjadi kewenangan dari MK ya. Nah, ini kita lihat ya data sampai dengan pagi ini rekapitulasi putusan ya. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan itu jumlahnya 1964. Ini yang saya sampaikan tadi mengenai SIPP ya, untuk kita memastikan mengenai status perkaranya apakah sudah berakhir atau belum ya. Misalnya ini kasus Haki waktu itu ya, nanti kita bisa lihat di riwayat perkaranya juga ya. Untuk buku ya ternyata ada juga yang bisa diakses bahkan gratis ya. Untuk di Google ada yang hanya halaman-halaman tertentu yang bisa diakses, tidak full pages. Namun ada juga yang bisa diakses secara lengkap ya, misalnya dengan apa namanya membacanya saja ya, tapi tidak bisa di-download. Tapi paling nggak kita bisa baca lengkap. Ini misalnya free ya, read free of charge. Jadi kita kalau hanya membacanya maka tidak berbayar. Oke, untuk penelusuran artikel ya kita bisa salah satu yang digunakan melalui Google Scholar ya. Kemudian kalau tulisan di jurnal ya bisa diakses di website Garuda, atau kalau misalkan tahu ya ada jurnal-jurnal yang tersedia secara online ya kita bisa juga langsung menuju websitenya. Atau juga kalau misalnya dosen mahasiswa ya biasanya kampusnya itu juga langganan ya terhadap jurnal tertentu ya. Nah, untuk itu bisa diakses melalui alamat websitenya. Misalnya di UI ya, bahkan kalau saya lagi di rumah, saya ada kebutuhan penelusuran, saya juga bisa akses ya dari jurnal-jurnal yang dilakukan oleh UI dengan mengakses melalui remote ini. Nah, ini misalnya ya Google Scholar. Kalau misalkan kita tahu nih, ahli di bidang apa namanya hukum pidana gitu ya. Ada misalnya siapa? Prof. Topo Santoso ya. Nah, bisa langsung diketik namanya gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja Google Scholar dari saya ya. Nanti bisa diakses tulisan-tulisan dari saya. Ini website Garuda, mohon maaf saya belum update ya mengenai datanya ini juga ya. Mengenai apa jumlah yang bisa diakses ya. Kemudian ini Sinta dan Indonesian Law Review ya, salah satu jurnal online yang dikelola ya oleh DRC Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ini contoh ya e-resources yang dikelola oleh Universitas Indonesia ya, perpustakaan UI. Ya, ada beberapa jurnal yang bisa kita akses juga, dan sebagai dosen maupun mahasiswa UI ya kita bisa mengaksesnya secara gratis. Kalau kita mau mencari berita online, pastinya kita akan cari yang valid ya. Bapak Ibu pastinya sudah tahu lah ya, kira-kira yang bisa dianggap valid beritanya ya. Ada beberapa yang, dan sebenarnya media online ini sangat banyak ya, untuk kita harus lebih hati-hati lagi ya dalam menjadikan ya berita tersebut sebagai sumber referensi kita. Untuk kamus bahasa, nah ini sekarang enak nih ya, nggak usah bawa lagi buku yang tebel tadi tuh KBBI-nya, cukup dilakukan secara online saja ya, tinggal diketik saja kbbi.web.id ya, nanti kita akan temukan juga, termasuk misalnya kalau kebingungan ya, mungkin kita mengalami kebingungan nulisnya seperti apa sih, atau bahasa Indonesia yang benar seperti apa ya, kita bisa menggunakan KBBI ini sebagai rujukan. Ya, misalnya mungkin ya biasanya suka nih common mistake ya. Tulisannya risiko apa resiko. Bahasa Indonesianya apa nih? Risiko atau resiko sih? Ya, kalau kita nggak yakin, ketik aja di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, nanti akan disampaikan ya. Yang benar tuh yang seperti apa ya, sesuai dengan EYD.
Nah, untuk yang lain-lainnya ya, kalau kita perlu ada data statistik ya, bisa mengakses situs BPS ya, namun nggak semua data statistik yang dimiliki oleh BPS ini bisa kita peroleh secara gratis ya. Ada beberapa yang harus berbayar juga. Kalau kita juga ingin tahu misalkan tentang kinerja atau misalkan data pelanggaran dan sebagainya ya. Nah, kita bisa lihat juga ya laporan tahunan baik itu dari kementerian, lembaga atau dan bisa diakses biasanya di website masing-masing. Kemudian naskah akademik ini salah satu juga yang saat ini masih jadi PR sih ya. Masih tidak mudah untuk kita bisa dapatkan yang lebih lengkap lagi. Ya, ada memang beberapa di websitenya BPHN, tapi tidak lengkap. Ini contohnya yang ada di website BPHN, ya, berapa naskah akademik. Dan ini kalau kita lihat, ya, jumlahnya sih tidak terlalu banyak ya, dan saya rasa sih banyak yang belum ada juga di dalam website ini. Oke. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke tips. Silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau belum ada ya ini sedikit refreshing aja ya. Karena bagaimanapun juga saya yakin Bapak Ibu sudah sering melakukannya ya. Oke. Jadi salah satu yang penting adalah bagaimana kita sebagai seorang advokat bisa melakukan penelusuran hukum secara efektif ya. Oke. Ya. Misalnya ini ya. Saya waktu itu dapat tugas ya dari Kementerian Perdagangan ya untuk memberikan BIMTEK gitu ya, bimbingan teknis kepada LPKSM ya. LPKSM ini adalah lembaga pelindungan konsumen swadaya masyarakat. Ya, sederhananya LPKSM ini adalah LSM yang bergerak di bidang pelindungan konsumen. Ya. Mengapa diperlukan adanya BIMTEK? Karena ya dari hasil informasi yang diperoleh Kementerian Perdagangan banyak sekali ya gugatan-gugatan yang dilakukan oleh LPKSM namun ya dinyatakan tidak dapat diterima atau diputus tidak dapat diterima oleh pengadilan. Nah, sekarang masalahnya kenapa ya? Kenapa tidak dapat diterima itu? Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana legal standing dari LPKSM dalam beracara di pengadilan. Ya, dalam hal apa LPKSM bisa mengajukan gugatan? Ya, konteksnya adalah pelindungan konsumen atau sengketa konsumen. Nah, sekarang ya, jadi isu hukumnya kan tentang legal standing LPKSM dalam beracara di pengadilan. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana mencarinya? Ya, terutama kalau kita melakukan sederhananya kan pasti awalnya online dulu lah ya pastinya ya. Nah, apa yang harus diketik? Ya. Untuk itu yang pertama ya kira-kira yang kita butuhkan apa ya? Kita harus cari apa? Apakah kita harus mencari peraturan perundang-undangan? Gimana? Kita perlu cari peraturan perundang-undangan nggak ya? Perlu nggak? Kalau perlu, kira-kira apa Perlu. ya? Ya, gimana Bapak Ibu sekalian? Perlu mungkin Bu, jadi peraturan perundang-undangan yang memang Perlu menaungi cari. terkait dari peraturan perundang-undangan itu yang mendasari legal standing dari LPKSM itu sendiri. Oke, ya. Jadi pasti ada ya kalau kita namanya penelusuran hukum, pasti yang pertama kita cari peraturan perundang-undangan. Oke, ya. Kira-kira undang-undang apa Bapak Ibu sekalian yang harus kita cari?
Undang-undang apa ya? Undang-undang tentang perlindungan konsumen, Bu. Karena ini sengketa konsumen. Perlindungan Oke, konsumen. pasti yang akan terbesit di kepala kita perlindungan konsumen ya, betul sekali. Ha-ha. Oke, nah sekarang gimana carinya ya? Nyarinya di mana nih? Kira-kira online atau offline? Online, Bu. Bisa nggak kita dapatkan secara online? Online bisa ya, peraturan perundang-undangan, apalagi kalau perlindungan konsumen adalah ya, gampang lah ditemui gitu ya. Nah oke, selain peraturan perundang-undangan tadi level undang-undang, ada turunannya lagi nggak ya? Ada nggak? Itulah yang harus dicari ya. Apakah ada peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai LPKSM ini gitu ya. Nah, sekarang ya. Jadi, karena kita tadi sudah memutuskan mungkin awalnya kita lakukan secara online dulu nih. Ya, apa yang harus diketik Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kita buka Google nih, ketiknya apa ya? Kira-kira ketiknya apa nih? LPKSM saja atau legal standing, LPKSM atau gimana? Oke, saya off cam dulu kali ya, mungkin kalau Oke, gimana? Yang diketiknya apa nih? Mungkin dari yang offline boleh bantu. Kira-kira kalau mau Google, ketiknya apa ya? Mungkin undang-undang tentang perlindungan konsumen kali. Oke, undang-undang tentang pelindungan konsumen. Konsumen. Nah, berarti itu kalau udah itu kira-kira dapetnya apa nih? Hanya undang-undang aja kan? Padahal kan kita Oh, maunya yang lebih dari sekedar undang-undang. iya. Atau peraturan perundang-undangan gitu. Tapi semua Peraturan perundang-undangan, hasilnya banyak banget nggak nanti? Iya, yang terkait dengan perlindungan konsumen lah pasti. Nanti tinggal kita Tentang klarifikasi. pelindungan konsumen. Ya, Oke. Nah, salah satu yang jadi kendala adalah ketika kita mungkin apa belum bisa atau mungkin kurang pas ya kata kuncinya, ya hasil dari penelusuran Google itu bisa sangat banyak banget gitu ya. Jadi akan merepotkan kita lagi untuk melihat satu persatu relevan nggak sih dengan apa yang mau kita cari lagi gitu ya. Oke. Nah, sekarang ya, coba nih kita kan cari isunya tentang legal standing LPKSM atau hak menggugat ya, LPKSM. Oke. Nah, sekarang coba Bapak Ibu semuanya buka laptop atau handphonenya ya, silakan. Ya, coba ketik seperti ini. Legal standing LPKSM. Sudah semuanya Bapak Ibu? Hasil penelusuran Google apa ya? Sesuai nggak sih hasilnya dengan ekspektasi kita? Gimana? Sesuai? Sama nggak nih kurang lebih? Kalau atasnya kan pasti Gemini ya, AI ya. Ini yang di itu aja di-cut ya. Kalau sekarang kan ada hasil penelusuran dari ini AI-nya ya. Oke. Kira-kira sama nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, referensi awal yang muncul ini nih. Membedah legal standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Setuju Ibu sama Sama ya. Oke. Nah, membedah legal standing kira-kira lembaga hukum lembaga perlindungan konsumen. oke. Nah, kalau Ibu dapat ini kira-kira udah happy nggak, Bu? Wah, dapat nih yang saya cari nih gitu. Mesti tetap di scrolling ke bawah karena ada dari hukum online juga. Ya. Dari ada rumah jurnal, banyak pilihan sih, nanti ada analisis yuridis. Kemudian terakhir ada legal standing in law enforcement. Oke. Nah, sekarang ya, kalau ini kan enak ya udah ada ya memang legal standing Lembaga Perlindungan Konsumen. Nah, kalau seandainya ya
Bapak Ibu ya pakai tanda petik misalnya sebelum legal dan petik akhir setelah LPKSM-nya. Hasilnya sama nggak ini? Gimana Bapak Ibu? Sama nggak hasilnya? Sama, Bu. Sama ya? Oke. Jadi apa bedanya ya? Kan kalau kita lihat yang kedua sama ya. Legal standing LPKSM. Itu bahkan muncul di judulnya ya. Heeh. Ya. Sekarang ini Google ini udah canggih Bapak Ibu sekalian ya. AI-nya udah canggih. Jadi tanpa tanda petik sebenarnya yang hasil penelusuran pertamanya adalah dianggap sebagai satu kesatuan dulu. Padahal kalau zaman dulu itu bisa jadi ya hasil penelusurannya bisa jadi lebih banyak berbeda kalau kita pakai tanda petik sama tidak ya. Jadi misalnya situs-situs atau tulisan yang ada kata legalnya saja atau standingnya atau bahkan LPKSM-nya saja ya itu bisa muncul di hasil penelusuran. Namun demikian, ya meskipun kalau kita lihat dikaitkan dengan penelusuran di Google sepertinya nggak terlalu bermanfaat, ya. Ini kan sepertinya nggak terlalu bermanfaat. Tetapi di database lainnya ternyata, ya, kode-kode seperti ini masih diperlukan. Karena nggak semuanya sudah canggih Bapak Ibu sekalian. Ya, terutama nanti ketika Bapak Ibu melakukan penelusuran terkait putusan pengadilan di direktori putusan Mahkamah Agung. Ya, jadi kalau ini sebenarnya pakai tanda petik nggak terlalu signifikan bedanya ya, karena pasti dianggap oleh Google pertama kali dianggap satu kesatuan dulu, itu hasil penelusurannya. Ya. Nah, ini kode-kode ini sebenarnya disebut sebagai Google Syntax ya, untuk memudahkan pencarian ya. Awalnya ini disebut sebagai Boolean operators ya, atau kemudian Google mengembangkan Google Search Operator ya. Jadi kode-kode ini sebenarnya ya, atau ini berbasis matematika atau logis gitu ya, menghubungkan kata pencarian untuk memperluas atau mempersempit hasil penelusurannya. Jadi sederhananya bisa menggunakan kata and, or, atau not gitu ya. Nah, kalau misalkan and, berarti hasilnya akan semakin sempit lagi. Ya, jadi hanya referensi yang mempunyai dua kata tersebut yang akan muncul sebagai hasil penelusuran. Sedangkan or, ya ini hasil bisa lebih luas lagi, ya. Baik satu kata atau keduanya, ya itu akan muncul dari sebagai hasil penelusuran. Sedangkan kata not itu mengecualikan kata dalam pencarian, mempersempit pencarian. Ya, nanti database akan menghiraukan konsep yang tersirat dari kata yang dicari. Nah, ini juga sama inget ya, kalau waktu kita matematika kan ada tanda kurung gitu ya. Jadi misalnya kita mau cari kata yang ada ethics ya, sama cloning atau reproductive techniques misalnya ya. Maka yang di dalam kurung ini akan dicari lebih dahulu, baru kemudian digabung dengan kata yang di depannya. Ya. Termasuk juga kalau yang kedua yang dalam kurung ini akan dicari dulu ya, baru nanti digabungkan dengan yang di dalam kurung berikutnya. Jadi caranya itu seperti apa matematika ya cara pencariannya. Nah untuk Google sendiri ya ini apa namanya dikembangkan yang namanya Google Search Operator ya. Penggunaan kata quote ya untuk mendapatkan hasil pencarian yang sama persis seperti kata kunci yang sedang dicari ya. Jadi sekali lagi ini mungkin sekarang ini tidak terlalu relevan ya khusus yang ini ya karena Google-nya udah canggih ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, tetapi yang nanti kita lihat di apa namanya direktori putusan Mahkamah Agung masih relevan untuk kita memahami konsep-konsep ini gitu ya. Oke. Oh, dan and juga tadi kita sudah bahas ya, menggunakan kata minus. Ini menghilangkan kata yang tidak ingin kita cari ya di hasil di halaman hasil pencarian Google. Misalnya jobs minus Apple.
Nanti yang akan ditampilkan adalah hasil pencarian terhadap kata jobs tanpa hasil pencarian yang berkaitan dengan Apple. Nah, dicoba Bapak Ibu sekalian, kira-kira ketiknya jobs minus Apple, ya. Ini juga untuk penggunaan kata kurung yang tadi saya jelaskan, ya. Apple dan gitu ya, dalam kurung komputer atau handphone, ya. Nah, Google akan terlebih dahulu mencari kata komputer dan handphone yang di dalam kurung. Baru kemudian digabungkan dengan kata Apple. Nah, ini juga kalau mau mencari ya referensi dengan rentang angka atau waktu tertentu. Misalnya, kita mau cari video Blackpink gitu ya. Di tahun 2020 sampai dengan 2022 ya. Tinggal diketik aja Blackpink video 2020 titik-titik 2022 ya. Maka nanti akan hasil dari Google akan menampilkan video Blackpink dari tahun 2020 dan 2023. Ini juga nih mudah nih coba ya Bapak Ibu. Misalkan penggunaan kata tanda gitu ya. Untuk mendapatkan hasil pencarian yang hasilnya hanya akun media sosial. Jadi kalau diketik di Google, ya Universitas Indonesia @Instagram. Nah, coba mungkin Bapak Ibu bisa coba ya. Universitas Indonesia @Instagram. Kira-kira hasilnya tentang apa tuh yang muncul? Benar nggak akun media sosial Instagramnya UI? Bagaimana Bapak Ibu semua? Benar nggak hasilnya? IG-nya UI yang muncul. Benar, Bu. Benar, Bu. Benar ya? Benar. Oke. Iya, makasih. Nah, ini juga kalau sebenarnya bisa aja sih kita buka langsung websitenya gitu ya. Heeh. Tapi kalau seandainya ya kita mau mencari ya yang berasal atau sumbernya eh, di Kompas ya, kompas.com tentang Universitas Indonesia gitu ya. Jadi kita nggak harus buka langsung website Kompasnya, tapi kita bisa buka Google, kemudian ketik ya, ini kita petik dulu Universitas Indonesia supaya dianggap sebagai satu kesatuan, ya, kemudian source, ya, _2 Kompas. Maka seharusnya Google akan menampilkan hasil penelusuran ya tentang Universitas Indonesia. Jadi berita tentang Universitas Indonesia yang ada di kompas.com. Bagaimana Bapak Ibu? Benar nggak nih kira-kira nih? Ada nggak berita tentang kampus lain yang tidak menyebutkan UI-nya sama sekali? Tidak ada, Bu. Adanya UI aja. UI aja ya, benar ya. Meskipun sebenarnya bisa aja kita langsung buka kompas.com-nya gitu ya. Tapi kalau kita mau bukanya langsung dari Google, ya masih dimungkinkan ya menggunakan Google Search Operator ini. Oke, nah kalau seandainya saya pengen dapat yang PDF nih file-filenya, biasanya Bapak Ibu kalau ngetik di Google-nya gimana? Ngetiknya gimana? Misalnya Haki gitu kan? Mau pokoknya referensi yang formatnya PDF. Biasanya kita ketiknya biasa ya. HKI spasi PDF. Bener nggak? Bener ya? Cara sederhananya kan gitu kan. Tetap muncul ya. Sekali lagi karena yang saya sampaikan sekarang ini Google-nya udah pinter gitu ya. Namun sebenarnya bisa juga kalau cara yang lebih keren ya. Bapak Ibu bisa ketik HK filenya ya, file type _2 PDF,
Maka hasil yang ditampilkan Google adalah pencarian tentang HKI, tapi dengan format PDF saja. Iya, gimana Bapak Ibu, benar nggak? Yang muncul hasil penelusurannya yang type-nya, file type-nya adalah PDF. Benar ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang kalau untuk keren nggak langsung ketik PDF-nya ya, ketik aja file type titik 2 PDF ya, nanti referensi dengan jenis file PDF yang akan muncul ya. Oke. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ini ya, Bapak Ibu nanti bisa dicoba kembali ya. Misalnya cari definisi. Sebenarnya kan bisa aja sih tulis aja definisi. Tapi kalau kerennya gini, define titik 2 apa tentang apa gitu ya. Heeh. Sekali lagi, kenapa kalau di sini kesannya nggak semuanya apa namanya applicable, karena Google-nya udah lebih pinter gitu ya. Heeh. Nah, sekarang nih misalnya situs ya. Jadi saya ingin mencari ya misalnya tentang Heni ya di websitenya Fakultas Hukum UI. Ya, oke. Jadi ketik Heni site titik 2 law.ui.ac.id. Kira-kira yang muncul pertama kali tentang saya, ada yang tentang saya atau yang lain ya? Boleh mungkin dicoba Bapak Ibu. Karena kebetulan kalau dosen FAU yang namanya Heni yang beneran Heni ya. Ada juga yang namanya bukan Heni tapi panggilannya Heni gitu ya. Itu saya. Kira-kira kalau Bapak Ibu ketik Heni ya spasi site titik 2 law.ui.ac.id yang muncul berita tentang saya bukan Bu Sri? Iya, betul, Bu. Betul ya. Betul. Ini karena kebetulan yang nama dosen yang namanya Heni cuma hanya saya Bu gitu ya. Jadi bukannya saya lebih populer ya Bu ya. Memang satu-satunya. Itu. Oke, ya ini juga ada ya, misalnya cari di URL ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa cari juga. Oke nih, yang penting juga misalnya ya. Kadang-kadang kalau kita cari itu kan keywordnya itu bisa muncul di body ya, di tulisannya ya, di body text-nya. Atau kalau kita mau cari yang lebih apa? Lebih akurat mungkin, lebih pas kalau munculnya di halaman judul. Ya, jadi kalau misalkan di body text itu kan bisa tentang apa sebenarnya gitu ya, tapi ada bagian kecil tentang keyword yang kita cari. Tapi kalau seandainya keyword kita itu ada di bagian title, ya judul, biasanya akan lebih akurat lagi ya, sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, jadi kita bisa ketik misalnya, ya, eh, in title titik 2, ya, judulnya apa nih? Misalnya Android versus Apple misalnya ya. Maka semua halaman yang mengandung kata Android versus Apple atau sinonimnya pada judul ya. Jadi tidak hanya di body teksnya saja tetapi di judulnya akan muncul di halaman pencarian. Eh, sebentar ini sampai ya, bagaimana? Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Benar, Ibu. Benar ya. Heeh. Betul. Nah, mudah-mudahan ini jadi lebih bermanfaat ya daripada nanti kita melakukan penelusuran hasilnya bisa ribuan. Bacanya juga udah capek gitu ya. Padahal nggak semuanya relevan ya untuk apa bisa kita gunakan sebagai referensi. Oke. Jadi itu beberapa tips ya kaitannya dengan Google apa operator ya untuk memudahkan penelusuran yang kita lakukan ya baik itu sebenarnya di Google maupun di database yang lain. Baik.
Selanjutnya, saya ingin memberikan sedikit tips Bapak Ibu untuk mencari dokumen hukum. Pastinya sekali lagi kita harus sesuaikan dengan legal issue yang sedang kita kaji, ya. Pasti yang akan kita cari 3 hal ini, ya. Doktrin, peraturan, dan putusan. Meskipun yang pertama biasanya peraturan dulu lah ya. Ada putusan pengadilan yang terakhir, baru mungkin untuk memperkuat kita akan cari doktrinnya, ya. Doktrin ini adalah pendapat ahli, ya biasanya pendapat ilmiah, ya yang dikemukakan oleh ahli atau pakar di bidang hukum pastinya, ya kalau kita akannya dengan legal issue. Nah, carinya itu di tulisan-tulisan hukum. Nah, untuk referensi berupa peraturan, jangan lupa kita harus pastikan lagi lingkup aturannya sesuai nggak dengan isu hukum yang akan kita cari tahu, ya. Kemudian penting juga masa keberlakuan, ya. Untuk itu kalau kita mendapatkan di website BPK ini biasanya akan lebih memudahkan kita untuk paling nggak memastikan ya masih valid atau tidak. Yang penting misalnya juga ya yang seringkali mahasiswa suka salah gitu ya. Biasanya saya pandu dulu ya. Saya kan kebetulan juga ngajar di Fakultas Ekonomi gitu ya, yaitu pengantar hukum bisnis ya. Ada materi tentang koperasi. Undang-undang koperasi itu yang berlaku yang mana? Ah, itu pusing tuh nyarinya. Apalagi kalau kita yang belum paham, ya. Bapak Ibu ada yang tahu nggak undang-undang koperasi yang berlaku tuh yang mana sekarang? Ada yang tahu? Coba ngetik deh. Undang-undang koperasi yang berlaku nomor berapa yang sekarang? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Ibu. Nomor berapa? Nomor 2 Tahun 1992. Nomor 2. Mbak benar, Bu. Nomor 25. Nah, 25 ya, 25 tahun 1992 ya. Padahal dulu pernah direvisi ya. Masih ingat direvisi tahun berapa? Tahun 2012. 2012. Lah, kok tapi kenapa yang 92 yang berlaku? Kenapa yang 92 yang berlaku? Karena dulu yang 1992 itu sempat dicabut lalu diberlakukan kembali, Ibu. Dicabut, diberlakukan kembali gimana tuh ceritanya, Bu? Mungkin boleh lebih detail lagi. Mohon izin Ibu, Iya, gimana Bu Rinita? Boleh dibantu, Bu? mohon izin untuk membantu menjawab dari Saudari Bintang ya. Mungkin karena alasannya adalah pembatalan MK karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 45, Bu, izin. Iya, betul. Tapi benar, udah selesai belum, Bu? Apakah benar yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92? Ada revisinya lagi nggak? Ayo, Bapak Ibu gimana? Ribet ya belajar hukum ya? Ada, Ibu. Undang-Undang Nomor 4 Di mana? 2023. Iya. Iya. Iya, betul. Awal. Ya, kalau waktu itu juga termasuk Undang-Undang Koperasi, termasuk materi yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kemudian Bapak Ibu paham kan Cipta Kerja kompleksitasnya ya. Diuji material ya, kemudian akhirnya keluar Perpu kemudian apa namanya istilahnya dengan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 ya. Heeh. Nah, itu ya. Nah, jadi keberlakuan undang-undang ini harus kita pastikan kembali ya. Termasuk juga beberapa undang-undang misalkan ITE ya sudah beberapa kali diubah ya. Nah, materi mana yang diubah? Ya, sulitnya kalau misalkan pengubahannya kalau yang yang diubah cuma dikit kan jadi dia nggak menggantikan yang baru ya. Jadi norma di undang-undang yang lama masih ada yang diberlakukan, namun ada beberapa yang sudah diubah.
Nah, tergantung nih udah berapa kali. Bahkan ada yang sampai 2 kali diubahnya. Jadi kita harus lihat yang norma lengkapnya itu yang berlaku yang mana ya, mengutip pada undang-undang yang pertama kali atau perubahan yang pertama, kedua dan sebagainya. Oke, nah mengenai putusan pengadilan, nah ini juga penting juga untuk kita lihat relevansi permasalahan pokok yang dibahas dalam putusan. Ya, kita harus perhatikan putusan dan pertimbangan hukum hakim. Ya, kemudian pastikan lagi putusannya tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Oke, nah kalau misalnya tadi permasalahan hukum kita kan bicara tentang legal standing, ya Bapak Ibu sekalian. Kalau legal standing ini tentang formalitas atau tentang substansi. Biasanya kalau tentang legal standing itu tentang formalitas atau substansi. Kalau seandainya nih, ya, ini penting juga. Kalau seandainya kita punya dapat putusan nih bahas tentang legal standing LPKSM. Tapi putusannya ternyata gugatan tidak dapat diterima. Kira-kira ya, putusan tersebut bisa kita gunakan tidak? Bapak Ibu kira-kira paham nggak maksud saya? Ya, putusannya itu kan yang terakhir ya, anggap udah BHT, gugatan ternyata tidak dapat diterima. Apakah ya masih ada relevansinya untuk kita gunakan dalam membahas permasalahan hukum tentang legal standing? Masih bisa, Bu, sebagai Kenapa, Pak referensi. Nyoman? Sebagai Ya, kenapa, referensi, sebagai referensi, kenapa putusan itu tidak diterima, sehingga pada saat kita mengajukan kembali tidak melakukan hal yang sama, gitu. Sehingga tidak basirlah terhadap tuntutan ataupun gugatan yang kita lakukan. Itu menjadi rujukan tentunya. Oke, nah ada mungkin yang bisa menambahkan? Silakan Bapak Ibu sekalian, dari yang offline juga boleh. Jadi kan permasalahan hukum itu bisa terkait masalah formalitas ya kalau kita bicara tentang kasus pengadilan ya. Kalau tentang aspek formalitas biasanya nanti akan di-challenge, di-eksepsi oleh tergugat pastinya. Oke, nah kalau putusan yang kita dapat, putusannya tidak dapat diterima, kira-kira masih bisa ada kaitannya nggak ya dengan legal issue mengenai formalitas? Gimana Bapak Ibu? Silakan mungkin. Begitu juga kalau seandainya putusannya itu gugatan ditolak atau dikabulkan. Kira-kira masih ada kemungkinan nggak bisa digunakan sebagai referensi? Oke, ya. Jadi kalau tentang legal standing itu tentang aspek formalitas atau substansi, Bapak Ibu sekalian? Formalitas, Bu. Gugat formalitas ya. Oke, kalau legal issue tentang formalitas, putusannya tidak dapat diterima, masih ada relevansinya tidak? Mohon izin Ibu, mungkin Iya, bantu silakan. jawab. Mungkin kalau legal issue-nya terkait formalitas, maka jika putusan tidak dapat diterima, mungkin akan menimbulkan cacat formil atau Cacat. Ya, enggak, ini ceritanya kan legal issue kita tadi tentang legal standing ya, Bapak Ibu sekalian ya. Masih ingat ya? Yang tadi di awal ya. Nah, terusnya kan kita mau cari nih, kita udah dapat misalkan peraturan perundangan, kemudian kita cari putusan.
Nah, pas kita baca, ya judulnya tadi ada tentang legal standing gitu kan. Tapi putusannya itu ternyata ketika kita baca, gugatan tidak dapat diterima. Ini kira-kira masih bisa kita gunakan nggak nanti untuk mencoba menjawab permasalahan kita? Kira-kira gimana? Masih bisa nggak? Masih ya, Masih, karena Bu. kembali lagi. Heeh. Kalau bicara gugatan tidak diterima, ini kemungkinan apa nih? Ayo Bapak Ibu, kalau misalkan gugatan tidak dapat terima, kemungkinan besar hakim, kenapa pertimbangan hukum Kabur. hakim? Gugatan kabur. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Iya, Gugatan kabur. heeh. Eksepsinya diterima ya, betul. Gugatan kabur, terus apa lagi? Kurang pihak. Kurang pihak, Salah alamat ya. ya. Salah Salah alamat, betul. Iya, heeh. Di luar Jadi kalau kompetensi, bicara kompetensi luar kompetensi, ya, heeh. Itu tentang apa namanya kompetensi absolut maupun relatif ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kembali lagi, kalau gugatan tidak dapat terima, ini memang udah pasti tentang formalitas. Ya, jadi kalau gugatannya tidak dapat terima, jangan langsung apa namanya langsung sedih ya, nggak bisa menjawab nih, ya enggak ya. Heeh. Begitu juga ya kalau putusannya itu dikabulkan atau ditolak. Ya, kalau legal isunya tentang formalitas. Bisa jadi kalau misalnya dikabulkan atau ditolak itu kan lebih ke substansi. Ya, dalam arti hakim, menurut hakim, formalitasnya itu semua sudah terpenuhi. Lain halnya, ya, kalau legal issue kita tentang substansi, ya, tentang substansi hukumnya, ya, misalnya melanggar atau tidak. Tetapi putusannya tidak dapat diterima. Ya, kalau misalnya tadi legal hukumnya melanggar merek atau tidak, kita dapat nih cari putusan tentang kasus pelanggaran merek gitu ya, gugatan pelanggaran merek. Tapi ternyata putusan hakim adalah gugatan tidak dapat diterima. Ya. Kalau gugatan tidak dapat terima berarti hakim belum masuk ke pokok perkara, ke substansinya. Maka ya kasus itu tidak bisa kita jadikan referensi untuk menjawab permasalahan hukum kita. Karena masih terkait ya pembahasan oleh hakim masih terbatas pada formalitasnya saja. Ya ini juga pernah tuh ya waktu ada ujian gitu ya. Di apa topiknya tentang apa, kemudian studi putusan, tapi putusannya itu putusannya adalah gugatan tidak dapat terima. Padahal topiknya itu mengenai substansi hukum. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, untuk kita bisa menerapkan ya putusan yang relevan dengan legal issue yang sedang kita mau cari tahu lebih lanjut ya. Ya, mengenai hal ini mohon maaf mungkin apakah bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa. Bisa ya. Jadi memang biasanya kalau saya dapat putusan, saya akan lihat dulu putusan akhirnya apa. Untuk mengecek apakah kasus itu relevan tidak dengan legal issue yang sedang saya cari. Ya, kembali lagi dikaitkan dengan apakah putusan legal issue-nya tentang substansi atau aspek formalitas. Oke, nah ini yang tadi kita sempat bahas juga ya Bapak Ibu sekalian ya tentang keberlakuan undang-undang karena bisa jadi undang-undangnya sudah daluarsa ya dicabut ya. Nah ini kita harus pastikan apakah masih valid atau tidak. Oke, ini ya saya sebenarnya masih ya bertanya-tanya gitu ya dari apa ilmu perundang-undangan ya. Ini menarik Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya Undang-Undang Paten ya. Yang terakhir itu nomor 13 tahun 2016
ya. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja dicabut oleh MK kan, kemudian keluar lagi Perpu nomor 2 tahun 2022 dan selanjutnya pemerintah mengeluarkan undang-undang ya nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu 2 tahun 2022. Jadi, ya substansi yang ada di Undang-Undang 6 tahun 2023 ini kan tidak ada perubahan dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Benar ya Bapak Ibu sekalian ya? Substansinya sama ya? Oke. Nah, kemudian tahun 2024 ya, ternyata dikeluarkan lagi perubahan tentang Undang-Undang Paten. Tapi disebut sebagai perubahan ketiga. Disebutnya sebagai perubahan ketiga karena ngitungnya mungkin ya kalau menurut saya perubahan pertama itu dengan Undang Cipta Kerja, kedua dengan Undang-Undang 6 tahun 2023, yang ketiga dengan Undang-Undang nomor 65 tahun 2024. Padahal ya substansinya antara Undang-Undang 2020 ya Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang 6 tahun 2023 itu nggak ada bedanya sama sekali. Jadi secara substansi baru 2 kali diubah, tapi karena dengan 3 undang-undang, jadi mau tidak mau ya perubahan yang terakhir harus disebut sebagai perubahan ketiga, Bapak Ibu sekalian. Nah ini sedikit kompleksitas ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nih ya Omnibus Law-nya sehingga ya seperti inilah ya kenyataannya. Oke. Ya, sekarang kita sedikit pelatihan ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum latihan mungkin ada yang mau ditanya dulu, silakan. Belum? Oke, kalau gitu kita langsung latihan ya. Oke. Ini yang biasanya digunakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum di negara-negara common law ya. Karena biasanya mereka akan membahas banyak tentang putusan pengadilan ya sebagai hukumnya. Oleh karena itu, ya, waktu saya kuliah di Amerika Serikat, ya, untuk setiap materi pastinya dosen akan memberikan referensi mengenai kasus yang relevan dengan topik yang akan kita bahas di setiap pertemuan. Untuk itu, mahasiswa diwajibkan untuk membuat summary mengenai putusan pengadilan. Ya, metode yang digunakan ini ada yang menyebutnya sebagai VIRAK atau IRAK ya. Kalau VIRAK itu cuma nambah faktanya saja gitu ya. Tapi yang lain-lainnya sama ya. Jadi yang berikutnya adalah isu ya. I-nya itu isu, legal isunya apa? Kemudian rasio itu rules ya, peraturannya apa yang ada ya, kemudian analisisnya dan kesimpulannya. Oke. Jadi ini dikaitkan juga dengan penelusuran hukum ya. Setelah kita menemukan masalahnya ya, kemudian kita mencari kaidahnya ya, kita anggap kita dapat nih putusannya gitu kan yang relevan. Kemudian kita analisis putusan tersebut ya untuk kemudian diterapkan di dalam permasalahan kita. Nah, untuk bisa memudahkan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan, ada baiknya kita menggunakan format ini. Oke. Nah, kembali lagi isunya mengenai legal standing LPKSM dalam mengajukan gugatan sengketa konsumen, ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu semua mohon membuka ini ya, website Direktori Putusan Mahkamah Agung. Mudah-mudahan lancar ya, nggak lagi down ya, atau lagi maintenance. Biasanya kalau weekend malam ya mereka suka maintenance Bapak Ibu sekalian. Oke, semuanya sudah dibuka? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, mungkin boleh ketik yang pertama dulu ya, legal standing LPKSM tanpa tanda petik.
Bagaimana? Sudah Bapak Ibu? Kira-kira gimana nih hasilnya? Sesuai dengan ekspektasi atau bikin pusing? Berapa hasil penelusurannya? Ada berapa dokumen? Untuk putusan saya dapat ini 846.000, Ibu. Waduh, nggak salah tuh Bu, 846.000. Gimana Tadi pakai ini sih di direktori putusan. bacanya itu? Oke, ya. Benar ya, Bu, ya, sama ya. Ditemukan 846.688 data ya, putusan pengadilan berarti kan? Oke. Sama, Nah, Ibu. ini kan di sebelah kirinya tuh. Sama ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana Sama bacanya Bapak Ibu? 846.000. Oke. Nah, sekarang 846.000 mabok ya. Lihatnya juga udah mabok nih. Capek juga ya scrolling lagi gitu kan. Oke. Nah, sekarang coba kita pakai yang kedua. Ya, pakai tanda petik. Kira-kira hasilnya sama atau beda ya? Beda itu. Gimana nih? Yang kedua lebih manusiawi kah? Cuman 27 ya, Bu ya. 27 data. Oke. Ketemu. Data ya sama. Lebih manusiawi ya. Nggak mabok duluan lah ya. Ya, Ibu. 27 masih bisa diintip satu persatu. Oke. Masih bisa. Oke. Nah, bedanya apa jadinya? Kenapa yang satunya tadi 800 ribuan, yang kedua 27-an? 27. Tadi pencarian yang pertama menurut saya dia mengambil kata legal, standing, dan LPKSM secara tersendiri. Tapi kalau menggunakan tanda petik, dia engine-nya Iya, betul. mengambil 3 kata secara berurutan. Betul. Jadi hasilnya lebih ini ya, lebih fokus lagi gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan. Kalau tadi kita coba di Google, nggak terlalu berpengaruh ya, Bapak Ibu ya. Ya, ternyata kalau di Direktori Putusan Mahkamah Agung masih masih berpengaruh sekali gitu ya. Makanya mungkin kalau kita sudah pasti tentang legal isunya apa, langsung gunakan keyword yang pas dan kembali lagi gunakan tanda petik ya, supaya tadi hasilnya lebih akurat ya, sesuai dengan apa yang kita cari. Oke. Oke, nah ini kita kalau lihat tadi ya, bisa jadi hanya kata legal atau standing ya, tetapi kalau pakai tanda petik, ini pasti akan muncul adalah menganggap ketiga kata tersebut ya mungkin sebagai satu kesatuan ya. Ini ya, 27 ya, kalau kita lihat langsung legal, standing, LPKSM. Kalau sebelumnya ada legal, ada standing mungkin ya nggak pakai LPKSM, meskipun ada beberapa kata, ada beberapa kasus yang sama sih ya, tapi pasti jadi jumlahnya lebih banyak ketika tidak menggunakan tanda petik. Oke, kalau ini nggak langsung mabok nih ya, 27. Oke. Nah, sekarang kita lihat misalnya nih, putusan Pengadilan Jakarta Barat ya. Tadi ini ada apa summary, ada kutipannya dikit lah ya, di mana memang di dalam putusan tersebut ya memuat kata legal standing LPKSM yang dilihat sebagai satu kesatuan. Oke, kemudian Bapak Ibu sudah dapat yang ini nggak? Bisa lihat ya, ada putusan PN Jakarta Utara nomor 425 ya. Ada ya? Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di putusan ini ya, ini juga memuat kata legal standing LPKSM. Oke, nah sekarang
Coba di-download Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk Bapak Ibu mencoba ya untuk menganalisis apakah kasus tersebut ya relevan dengan legal issue yang kita mau cari tahu tadi kan, cari jawabannya. Bagaimana legal standing LPKSM dalam mengajukan gugatan sengketa konsumen? Nah, jangan lupa Bapak Ibu, tadi kalau download, apa yang harus dilakukan ketika download? Mulai praktek ya dokumentasi hukumnya. Ada yang langsung nge-download aja, atau yang masuk ke mana folder, atau ganti namanya, rename? Mungkin tadi masih langsung download aja ya. Oke, nggak apa-apa ya, namanya juga latihan. Nanti biasakan ya kalau kita download langsung. Entah itu nanti Bapak Ibu simpannya di bagian materi pelatihan PKPA ya. Atau Bapak Ibu apa namanya bisa memasukkannya di dalam folder khusus misalnya ya dari materi pelatihan PKPA ada materi tentang penelusuran ya. Jangan lupa misalnya di putusannya itu mungkin bisa dicantumkan juga ya. Kalau saya biasanya kalau udah spesifik isu hukumnya apa, ya itu saya bikin folder tersendiri. Tinggal mungkin kalau saya ingin tahu misalnya tentang siapa pihaknya, ya para pihaknya bisa saya masukkan juga di dalam file tersebut. Jadi memudahkan saya kalau mau cari lebih lanjut. Nah, karena kalau kita save langsung, biasanya hanya ini ya putusan, terus ya ada angka-angka belakang tuh yang sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat ya. Daripada memperpanjang, sebenarnya bisa dihapus-hapus tuh bagian belakangnya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, karena waktunya yang terbatas ya Bapak Ibu, jadi kita langsung saja ya. Oke, kalau sudah tadi di-download, kira-kira faktanya apa sih nih? Ya, faktanya ya, ini sebenarnya ada penggugat ya, dia itu atas nama penggugatnya atas nama pribadi sebenarnya. Ini menariknya ya. Tapi dalam dalil-dalilnya dia menyatakan sebagai pengurus dari suatu LPKSM dan mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh seorang konsumen. Nah, legal issue-nya, apakah LPKSM tersebut mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan? Ya, dalam hal ini gugatan legal standing, di mana pengurus LPKSM yang maju sebagai penggugat ternyata di dalam faktanya itu tidak mempunyai izin advokat. Nah, rules-nya, ya, aturannya sebenarnya diungkapkan juga di dalam putusan tersebut ya merujuk pada buku 2 pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam 4 lingkungan peradilan edisi tahun 2027 dari Mahkamah Agung ya. Kemudian juga merujuk pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, analisisnya gimana nih yang kita bisa dapatkan di dalam putusan tersebut? Ya, bahwa gugatan legal standing hanya dapat diajukan oleh PKSM yang memenuhi syarat, ya, dan tidak boleh hanya memperjuangkan kepentingan konsumen yang individual. Ya, pengurus LPKSM yang ingin tampil sebagai kuasa hukum harus mempunyai izin advokat. Jadi kesimpulannya apa terhadap legal issue-nya? LPKSM yang tidak mempunyai legal standing, ya, tidak mempunyai kualifikasi sebagai kuasa penggugat jika pengurus LPKSM yang mewakili konsumen tidak mempunyai izin advokat. Itu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk materi penelusuran dan dokumentasi hukum. Ya, mudah-mudahan memberikan tambahan informasi kepada Bapak Ibu sekalian ya untuk memudahkan nanti ketika berperan sebagai advokat. Meskipun beberapa udah ya, cuman belum punya izinnya aja ya. Atau dalam pelaksanaan tugas lainnya di bidang hukum. Ya, karena kita mungkin masih ada
waktu 3 menit kali ya. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Iya, terima kasih banyak Bu Heni atas paparan materinya. Mungkin Bapak dan Ibu yang di dalam SNT ada yang ingin bertanya sebelum kita break? Atau yang di Zoom mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Sepertinya belum ada Bu Heni. Mungkin dari Bu Heni ada closing statement dulu untuk menutup materi sore hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Umami ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, penelusuran hukum ini sebenarnya sesuatu yang rasanya kita sudah bisa lakukan, ya, dan pasti sudah pernah kita lakukan. Tapi bagaimanapun juga kemampuan di bidang teknis, ya, penelusuran hukum, mudah-mudahan bisa membantu kinerja Bapak Ibu sekalian untuk bisa melakukan penelusuran hukum yang lebih efektif dan efisien. Supaya nggak dimarahin bos ya, biar cepet gitu. Oke, ya mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk perhatian yang sudah diberikan. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya kita bisa bertemu secara tatap muka ya. Baik, demikian Mbak Umami, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Heni Marlina atas materi sore hari ini mengenai dokumentasi penelusuran hukum. Semoga Bu Heni selalu sehat, selalu jaga kesehatan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita break sampai pukul 3 sore, nanti kita akan kembali lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu.